Camera, Rolling. action. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Husni Lubis, guru dari SMA Nusantara Lubuk Pakam. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Profesi Pendidikan dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih banyak atas ketersediaan Bapak telah meluangkan waktu untuk membantu dan mengikuti wawancara ini sebagai bagian dari tugas kami. Kami berharap melalui wawancara ini kami bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai profesi pendidikan, misalnya pengalaman belajar, pandangan tentang pendidikan, atau prestasi yang selama ini Bapak punya. Semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi kami dalam menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Tanpa panjang lebar, kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri sebelum mulai wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Husni Lubis. Saya mengajar bidang studi pendidikan Pancasila di SMA Swasta Nusantara Lubuk Pakam. Terima kasih. Untuk Bapak, kami akan memulai beberapa pertanyaan. Kami mohon dukungan kerjasamanya. Sebelum memulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Debbie Agnesia dan teman saya Sukma Aulia. Saya Gilbert Putra Nenggolan. Nama saya Lamtasya Ramadhani Pulungan. Terima kasih. Kami akan memulai wawancara secara bergantian mengajukan 9 pertanyaan yang telah kami siapkan. Apakah Bapak sudah bersedia? Baik, kepada Saudara Sukma, saya persilakan. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebagai guru? Latar belakang saya menjadi seorang guru. Sebenarnya saya terjebak menjadi seorang guru karena jurusan saya sebenarnya jurusan hukum, tapi terjebak menjadi seorang guru. Tapi alhamdulillah saya menikmati profesi seorang guru karena awalnya memang orang tua saya menginginkan saya itu untuk menjadi seorang pendidik. Apa yang memotivasi Bapak mau menjadi seorang guru? Motivasi saya menjadi guru, ya saya ingin menciptakan generasi-generasi di masa yang akan datang lebih baik dibandingkan dengan generasi yang ada pada saat sekarang ini. Terima kasih kepada Saudara Sukma. Selanjutnya, menurut Bapak, apa sih arti guru profesional itu? Guru profesional itu adalah guru yang tahu akan tanggung jawabnya menjadi seorang pendidik dan mencintai profesi dia sebagai seorang guru. Itu menurut saya guru profesional, ya. Jadi untuk mendapatkan gelar guru profesional ini bukan mudah karena banyak hal yang harus dijalani untuk menjadi guru, seorang guru yang dikatakan guru profesional. Bahkan pada saat sekarang ada pendidikan khusus untuk menjadi guru profesional, ditandai dengan adanya sertifikat pendidik. Pertanyaan keempat, apa saja tantangan yang pernah dihadapi selama mengajar? Tantangan yang dihadapi pada saat menjadi seorang pendidik, ya bagi saya tantangan itu adalah generasi pada saat sekarang ini. Kita mengetahui generasi sekarang ini yang kita sebut sebagai generasi Z, bahkan ke depan ada generasi Alpha yang mana pemahaman mereka ini lebih kepada tindakan daripada teori. Jadi saya rasa itu merupakan sebuah tantangan bagaimana bisa masuk ke dalam pemikiran mereka, dan ini harus dipelajari. Bagaimana mendekati kita bisa hidup berdampingan dengan generasi-generasi yang akan datang. Ini menurut saya.
Pertanyaan kelima, bisa Bapak ceritakan prestasi yang pernah Bapak raih? Mengenai prestasi, sebenarnya saya prestasi bisa dikatakan lebih prestasi pribadi ya. Karena saya pernah mendapatkan prestasi sebagai salah satu guru terbaik di SMA swasta Nusantara Lubuk Pakam. Karena sebenarnya kami di SMA Nusantara itu ada kurang lebih sekitar 70 orang guru yang mengajar di SMA Nusantara Lubuk Pakam, dan saya salah satunya pernah mendapatkan predikat sebagai guru terbaik. Dan juga saya ada kesan di mana saya bisa menciptakan suatu tindakan yang saya anggap baru di SMA Nusantara tersebut, karena biasanya dalam hal pemilihan ketua OSIS itu tidak pernah dilaksanakan secara demokratis, tetapi saya mencoba untuk melaksanakannya dengan secara demokratis sesuai dengan aturan pemilihan umum yang ada di negara kita, dan alhamdulillah berhasil. Dan itu saya menganggap itu sebuah prestasi yang membanggakan bagi saya. Selanjutnya kepada Saudara Gilbert saya persilakan. Inovasi apa yang pernah Bapak terapkan dalam pembelajaran? Inovasi ya lebih ke mata pelajaran saya sebagai guru bidang studi pendidikan Pancasila. Kita mengetahui bidang studi pendidikan Pancasila ini membosankan ya kalau di kalangan pada peserta didik, tapi saya berusaha agar terus berinovasi. Caranya saya melibatkan para peserta didik atau siswa kita untuk langsung terjun ke dalam masyarakat. Ya, mereka bisa langsung masuk ke masyarakat, menyesuaikan diri, apa yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh misalnya, kita berbicara masalah materi kebinekaan. Di bulan Ramadan kemarin saya buat sebuah proyek di mana proyek tersebut adalah mencoba untuk berbagi pada saat bulan Ramadan di masyarakat, dan alhamdulillah berhasil. Apa pesan Bapak untuk generasi muda ataupun untuk kami yang ingin menjadi seorang guru? Pesan saya untuk adik-adik nih calon sebagai pengajar atau pendidik ya, teruslah belajar, berinovasi, karena kita mengetahui semakin ke depan perkembangan zaman semakin tinggi, digitalisasi semakin tinggi, tapi ingat peran guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun itu, karena kita mengajar, kita mendidik, yang lebih diutamakan adalah bagaimana merubah etika, berbicara moral, berbicara adab ya. Itu tidak kita dapatkan dalam teknologi, tetapi didapatkan dari seorang pendidik atau seorang guru. Itu menurut saya ya. Jadi semangat belajar dan belajar lebih baik lagi. Selanjutnya bagaimana sih Bapak menerapkan profesionalitas sebagai guru sekaligus pengelola TK, dan bagaimana Bapak menyeimbangkan peran sebagai guru sekaligus pengusaha pendidik? Sekaligus pemilik atau pengelola TK ya, semua dijalankan dengan penuh semangat, penuh dedikasi. Kita bilang ya, kita harus menyenangi semuanya ya. Kenapa? Karena memang TK ini juga perlu ya, pendidikan usia dini ini perlu untuk membangun generasi ke depan yang lebih baik. Jadi saya mencoba untuk membuat lembaga tidak hanya berbicara profit ya, tetapi lebih menitik beratkan kepada membina generasi ke depan lebih baik.
dan saya tetap menjaga profesional saya tetap bertanggung jawab atas profesi saya sebagai seorang guru. Sedangkan lembaga saya tempatkan di sana ada seorang yang saya percaya untuk mengelolanya. Walaupun demikian saya tetap memantaunya bagaimana lembaga itu berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Husni karena telah meluangkan waktunya. Kami tahu Bapak telah sibuk, tapi Bapak ingin meluangkan waktunya untuk kami. Saya sedikit tertarik tentang hal yang menarik dari Bapak, seperti Bapak telah mampu membuka TK dan menyeimbangkannya dengan menjadi guru di sebuah sekolah. Dan informasi yang telah Bapak berikan tadi itu sangat berharga bagi kami. Dan wawancara ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas kelompok dan menambah wawasan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya. Kami juga mohon maaf apabila selama wawancara ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau kurang tepat. Kami sangat menghargai segala masukan dan kesempatan yang diberikan. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas mengajar dan menjadi guru berprestasi atau guru terbaik tahun ini ataupun tahun depan. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saya untuk pendidikan Indonesia, saya harapkan pemerintah bisa memperhatikan lagi guru-guru yang ada di Indonesia, karena yang saya katakan, guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Generasi kita ke depan itu tergantung bagaimana guru mendidik anak-anak peserta didik generasi agar lebih baik, sehingga generasi kita ke depan tidak menjadi lost generation atau generasi yang hilang secara moral, secara adab. Ini sangat penting.